Atau aku harus nonton kamu aja? Coba aku harus nonton kamu dulu. Halo Om. Om. Halo Om. Jadi gini Om. Mawar nggak ini Om, Mawar nggak lulus masuk salah satu BUMN. Gimana Om? Bisa nggak Om tolong Mawar supaya Mawar bisa lolos? Ya Om. Oke. Oke Om. Nanti Mawar. Ya, masuk. Ya. Makasih Pak. Ada pertemuan apa? Jadi gini Pak, kan nggak lulus di salah satu perusahaan Bapak. Oke. Jadi apakah boleh Pak saya masuk dengan cara yang berbeda? Maksud kamu? Saya ingin memberikan Bapak sejumlah uang. Bapak butuhnya berapa? Menurut saya dan ya. Bukan soal Pak, ini hanya ucapan untuk berterima kasih saya kepada Bapak. Terima kasih kamu. Karena Bapak telah membantu saya untuk masuk ke dalam perusahaan ini. Emang saya mengizinkan? Bapak punya berapa? Tinggal sebutin aja, nanti saya transfer atau saya berikan ke Bapak. Kamu nggak tahu hukum ya? Hukum berlaku. Kan ini kita berdua aja Pak yang tahu. Aku nggak ada yang tahu Pak. Bapak Kamu butuh- nggak ada. Bapak butuhnya berapa Pak? Kamu mau ngeluarin berapa lagi? Sampai Apakah itu sama dengan kemampuan kamu perusahaan ini? saya rasa ya. Iya. Siap menanggung. Gini Pak, kan hukum kan nggak tahu kalau kita menggunakan ini, hanya kita berdua aja yang tahu. Saya punya keluarga sama anak tuh ya. Cuma kalau kamu kayak gitu tidak susah. Bapak nggak usah mikirin masalah hukum. Saya punya cara untuk Bapak apabila nanti ada suatu kejadian dan itu mungkin nggak akan terjadi Pak. Bapak tenang aja. Bapak tinggal sebutin nominal Bapak berapa. Nanti saya kirim ke Bapak. Ada ya? Saya ada bingung. Coba ada ini kalau sama Oke, Pak. oke. Mungkin kalau misalkan kamu bisa berhasil, mungkin apa kamu yakin bakal aman? Tenang aja Pak, saya punya dari tentang hukum. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Tenang aja. Oke. Kamu punya kontak cara kontak kamu? Apakah kontaknya udah ada sama orangnya? Ya. Oke. Aku kontaknya berapa? Oke, ini dia kan? Saya permisi sebentar. Ya. Aduh, mana? Aman nggak? Aneh. Saya seorang HR. Cuma ada pasal. Tapi ini duitnya bisa buat ini. Aduh, mana ya? Lulus kan nggak? Tapi hukum diawasin nggak?
Halo, ya Pak? Iya benar. Iya. Oh ini mau pakai Bapak ya? Iya ya. Nanti saya kirim Pak. 5 menit lagi. Oke. Oke Pak. Makasih ya Pak. Halo Pak. Uangnya udah saya transfer ke rekening Bapak. Oke. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Ya. Aduh, lega banget. Akhirnya Bapak itu mau nerima uang dari aku. Aduh, sumpah lega. Aman. Halo Om. Ya Om, udah aku swab Bapak itu. Iya. Dan dia mau Om. Iya. Ya Om. Dia mau tadi 1 M. Iya. Ya Om. Terima kasih Om. Pelanggaran yang dilakukan psikolog pada kasus tersebut ialah psikolog menerima suap dari klien. Adapun pasal yang dilanggar yaitu bab 1 pasal 2 tentang prinsip umum yaitu prinsip C tentang profesional. Psikolog harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuk pelayanan psikologi, penelitian, pengajaran dan pelatihan terhadap psikologi dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batas kompetensi, objektif, dan integritas. Psikolog membangun hubungan yang didasari pada adanya saling percaya, menyadari tanggung jawab profesional dan ilmiah terhadap penggunaan layanan psikologi, serta komunitas khusus lainnya. Psikolog menjunjung tinggi kode etik, peran dan kewajiban profesional, mengambil tanggung jawab secara tepat atas tindakan mereka, berupaya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang dapat mengarah pada eksploitasi dan dampak buruk. Terus psikologi dapat berkonsultasi, bekerja sama atau merujuk pada teman sejawat profesional lain dan institusi-institusi lain untuk memberikan layanan terbaik kepada penggunaan layanan psikologi. Psikolog perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kepatuhan etis dan profesional kolega-kolega atau profesi lainnya. Psikolog dalam situasi tertentu bersedia untuk menyumbangkan sebagian waktu profesional tanpa atau dengan sedikit kompensasi keuntungan pribadi. Dan prinsip C tentang keadilan, psikolog atau ilmuwan psikolog memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, penggunaan layanan psikologi tanpa dibedakan oleh latar belakang dan karakteristik khususnya harus mendapatkan layanan dan memperoleh keuntungan dalam kualitas yang setara dalam hal proses, prosedur, dan layanan yang dilakukan. Psikolog atau ilmuwan psikolog menggunakan penilaian yang dipertanggungjawabkan secara profesional, waspada dalam memastikan kemungkinan bias-bias yang muncul dan mempertimbangkan batas dari kompetensi dan keterbatasan keahlian sehingga tidak mengabaikan atau mengarahkan kepada praktik-praktik yang menjamin ketidakberpihakan. Terus ada prinsip E tentang manfaat. Jadi psikolog atau ilmuwan psikolog berusaha memaksimalkan memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak dan meminimalkan risiko dampak buruk penggunaan layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait. Psikolog atau ilmuwan psikolog apabila terjadi konflik perlu menghindari serta meminimalkan akibat dampak buruk karena keputusan dan tindakan-tindakan ilmiah dari psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mempengaruhi kehidupan pihak-pihak lain. Terus psikologi atau ilmuwan psikologi perlu waspada terhadap kemungkinan adanya faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi maupun politik yang mengarah pada penyalahgunaan atau pengaruh mereka. Selain itu, pasal yang terkait dalam bab yaitu terdapat pada bab 4 pasal 13 yaitu tentang sikap profesional. Jadi ilmuwan psikolog atau psikolog dalam memberikan layanan psikologi baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi atau institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangan serta kewajiban untuk 1. Mengutamakan dasar-dasar profesional. 2. Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya. 3. Melindungi pemakaian layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. 4. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakaian layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian layanan psikologi.
Kelima, dalam hal pemakaian layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Dan ada pasal 17 tentang konflik kepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain yang diperkirakan untuk merusak objektivitas, kompetensi atau efektivitas mereka dalam menjalani fungsi sebagai psikolog atau ilmuwan psikolog yang berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan layanan psikologi tersebut. Nah, pelanggaran kode etik adalah segala tindakan psikolog atau ilmuwan psikolog yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap janji, sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog atau psikolog yang tidak memiliki izin praktik, serta layanan psikolog yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Indonesia. Nah, pada kasus tersebut merupakan pelanggaran berat karena tindakan yang dilakukan psikolog yang secara sengaja memanipulasi tujuan, seproses maupun hasil yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu di bawah ini, yaitu ilmu psikologi, profesi psikologi, penggunaan jasa psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, serta pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. Nah, adapun cara mengatasi kasus tersebut terdapat pada pasal 4 penyalahgunaan di bidang psikologi. 1. Setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Himpunan Psikologi Indonesia dan Kode Etik Psikologi Indonesia. Terus, apabila psikolog atau ilmuwan psikologi menemukan pelanggaran atau penilaian salah terhadap kerja mereka, wajib mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau juga kesalahan yang terjadi.